Tak berselang lama keesokan harinya terlihat Putri Yanda membawa Pangeran Yikong dan Du Jonglang ke dalam istana. Disinilah Pangeran Yikong sangat bahagia bisa berjumpa kembali melihat sang ayah dan ibu. Raja Api kemudian menghampiri Pangeran Yikong, di mana ia memberi waktu padanya untuk segera melakukan reuni keluarga sebelum dirinya memutuskan untuk membunuhnya. Karena tak ingin rencana dan misinya gagal untuk mengalahkan Raja Api, Pangeran Yikong dan Du Jonglang mulai menyusun strategi secara matang-matang agar bisa melumpuhkan Raja Api dan pasukannya dari dalam. Disinilah Du Jonglang memulai aksinya untuk menarik perhatian Raja Api agar terpesona akan kecantikan dirinya. Pangeran Yikong yang merasa bahwa taktik tersebut berhasil mengelabui Raja Api. Ia pun memberikan kode pada Du Jonglang lewat anggukan kepala. Dan benar saja tak berselang lama, Raja Api langsung menghampiri Du Jonglang yang sedang menyendiri. Disinilah ia memanfaatkan momen tersebut untuk berbuat bejat pada Du Jonglang. Ya, karena tak bisa berbuat apa-apa, tentunya Du Jonglang hanya pasrah merasakan kecupan manja Raja Api. Namun aksi bejat Raja Api telah diketahui oleh Ibu Selir Lianji, di mana ia memutuskan untuk mengirimkan sebuah isyarat pada Ratu Duyung agar mengetahui hal tersebut. Ratu Duyung yang melihat sebuah mutiara pesan terjatuh di hadapannya. Ia pun dengan segera melihat isi pesan tersebut, di mana ia telah menyaksikan akan kelakuan Raja Api yang diperbuat oleh Du Jonglang. Karena merasa harga dirinya telah hancur, Ratu Duyung memerintahkan semua pasukannya untuk menentang dan bersiap-siap perang melawan Raja Api yang kejam. Di sisi lain terlihat Pangeran Yikong menemui Du Jonglang yang sedang bersembunyi di dalam bak. Ia memberitahu pada Du Jonglang bahwa strategi yang ia gunakan telah manjur untuk mengelabui Raja Api berkat sihir pengubah wujud yang telah diajarkan olehnya. Di mana saat ini Raja Api sudah masuk dan terjebak ke dalam perangkap. Karena rencananya tak ingin gagal, Pangeran Yikong dan Du Jonglang memutuskan untuk menemui Raja dan Ratu Lima Suku ke dalam mimpi. Dan benar saja tak berselang lama terlihat Raja dan Ratu Lima Suku sedang membicarakan akan taktik untuk melawan Raja Api. Disinilah Pangeran Yikong memberitahu pada mereka bahwa saat ini dirinya berhasil membuat konflik internal antara Raja Api dan Pangeran Yanxi, di mana keduanya sama-sama jatuh cinta dengan Du Jonglang berkat kecantikannya. Pangeran Yikong akan memanfaatkan hal tersebut agar mudah membunuh Raja Api yang kejam. Pendekar Luna yang melihat Pangeran Yikong berada di hadapannya, ia pun dengan seketika menyerangnya. Disinilah Raja Liu Jian menghentikan serangan Pendekar Luna karena dianggap telah lancang. Pendekar Luna yang mengetahui kekuatan Pangeran Yikong meningkat dengan pesat. Ia kemudian mengatakan padanya bahwa memukul ular di inci ke-7, yang berarti sekuat apapun seseorang ataupun dewa pasti mempunyai titik kelemahan yang tersembunyi. Ya, karena kekuatan spiritual mereka yang tak sebanding dengan Raja Api, mereka harus menemukan keberadaan segel laba-laba api terlebih dahulu agar dapat dengan mudah mengalahkan Raja Api. Disinilah Raja Liu Jian menyuruh Pangeran Yikong dan Du Jonglang untuk terus mengelabui Raja Api agar cepat menemukan titik keberadaan segel tersebut. Dan benar saja tak berselang lama terlihat Du Jonglang mulai melancarkan rencananya untuk menciptakan konflik internal antar Raja dan sang Pangeran, di mana keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikahinya. Karena rencananya berhasil, Du Jonglang memberitahu Raja Api dan Pangeran Yanxi bahwa ia akan memilih satu calon suami yang terkuat agar bisa menjaga dirinya. Disinilah Du Jonglang menyuruh Raja Api bertarung dengan Pangeran Yanxi sebagai bukti dan penentu untuk ia jadikan suami. Tentunya hal tersebut disetujui oleh Raja Api,
di mana ia akan membuktikan bahwa hanya dirinya lah yang paling terkuat dan terhebat di suku api. Karena sebagai raja yang kekuatannya melebihi Pangeran Yanxi, Raja Api memberi 3 kesempatan pada Pangeran Yanxi untuk menyerang dirinya terlebih dahulu. Karena tak ingin kalah dari sang ayah, tentunya Pangeran Yanxi berusaha semaksimal mungkin agar dirinya bisa menikahi Du Yonglang. Namun, hal tersebut hanyalah sia-sia karena kekuatan spiritual Raja Api bukanlah tandingannya. Nah, di saat inilah Pangeran Yikong mulai mengetahui letak segel serangga Raja Api, di mana segel tersebut terletak di telapak tangan kanannya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Pangeran Kaso dan penjaga bumi telah sampai di sebuah rumah tua yang terletak di Bukit Penyembuh. Dan benar saja, kedatangan Pangeran Kaso disambut oleh seorang tabib yang bernama Qiu Tian. Disinilah sang pangeran meminta pada Qiu Tian untuk membantu dirinya memulihkan kekuatan spiritualnya yang telah hilang. Sang tabib yang mengerti akan hal tersebut, ia pun dengan seketika mengecek kondisi Pangeran Kazuo. Disinilah ia memberitahu pada sang pangeran di mana hanya ada satu cara agar kekuatan spiritualnya segera pulih, yakni dengan mencari dan mengumpulkan bunga 10 warna yang tumbuh di bebatuan yang berada di Bukit Penyembuh sebelum matahari terbenam. Penjaga bumi Lilo yang mendengarkan hal tersebut, ia memutuskan untuk mencarinya bersama sang tabib dan menyuruh Pangeran Kazuo beristirahat menunggu di dalam rumah sampai mereka kembali. Setibanya di dalam hutan, tiba-tiba tabib Qiu Tian menyerang penjaga bumi Leluo, di mana ia berniat untuk membawa Pangeran Kazuo di sebuah tempat yang aman agar tak bisa ditemukan oleh siapapun. Penjaga bumi yang mengetahui bahwa tabib Qiu Tian menggunakan sihir suku es, ia pun dengan seketika menaruh curiga padanya, yang tentunya ia tak akan membiarkan Pangeran Kazuo dibawa kabur bersamanya. Tak berselang lama, datanglah Pangeran Kazuo melerai pertarungan mereka. Disinilah Pangeran Kazuo mengerti bahwa tabib Qiu Tian yang berada di hadapannya ialah sang nenek, di mana hanya neneklah yang memanggil dirinya dengan sebutan anak. Karena penyamarannya telah terbongkar, akhirnya sang nenek mengatakan yang sebenarnya pada Pangeran Kazuo, di mana 3 hari yang silam Pangeran Yikong menemui dirinya. Di saat itulah Pangeran Yikong meminta pada sang nenek untuk membawa Pangeran Kazuo pergi di sebuah tempat yang jauh agar mendapatkan kebebasan dan kenyamanan. Namun hal tersebut ditolak oleh Pangeran Kazuo karena ia tak akan membiarkan Pangeran Yikong berjuang sendirian melawan kekejaman Raja Api, di mana ia tetap ingin kembali ke Istana Bila Es untuk menyelamatkan keluarganya dari cengkeraman Raja Api. Namun sang nenek tak mengizinkan Pangeran Kazuo kembali ke Istana Bila Es karena saat ini dirinya sudah tak memiliki kemampuan apapun untuk mengalahkan Raja Api. Disinilah Pangeran Kazuo memberitahu pada sang nenek bahwa ia akan menuju gua tak berujung untuk mengambil dan membangkitkan pedang pelahap dewa. Karena tak ingin melihat Pangeran Kazuo dalam bahaya, sang nenek memutuskan untuk ikut bersamanya menuju gua tak berujung. Tak lama kemudian keesokan harinya, terlihat Pangeran Kazuo sampai di sebuah air terjun, di mana air terjun tersebut bisa menghubungkan antar dunia manusia dan dewa, serta dapat menuju Istana Bila Es secara diam-diam tanpa diketahui oleh pasukan Raja Api. Sesampainya di pertengahan jalan, sang nenek menyuruh penjaga bumi Leluo untuk berhenti karena ia merasakan ada seseorang yang mengintai akan kedatangannya. Dan benar saja, di mana mereka tak lain saudara Lilo yang sedang bersembunyi di dalam gua. Ia bernama Penjaga Qin, Penjaga Lu, dan Penjaga Yan. Di sinilah mereka bersembunyi di dalam gua untuk mengintai dan mencari kesempatan melawan suku api yang kejam, di mana mereka dan kelima suku sudah membuat rencana untuk melakukan penyerangan ketika acara pernikahan Raja Api dan Du Yonglang dimulai. Pangeran Kazuo yang mendengarkan akan rencana tersebut, ia tak akan menyia-nyiakan kesempatannya untuk membangkitkan pedang pelahap dewa di dalam gua tak berujung agar bisa membantu mengalahkan Raja Api. Dan benar saja, tak berselang lama sampailah Pangeran Kazuo di tempat keberadaan pedang tersegel. Tanpa pikir panjang, Pangeran Kazuo memulai untuk melakukan ritual pembangkitan pedang roh. Namun, pedang tersebut tak mengeluarkan reaksi apapun di hadapannya, di mana saat ini roh yang berada di dalam pedang sudah hancur menjadi 7 bagian. Dari ke-7 bagian hanya tersisa 1 roh yang berhasil ditangkap oleh sang nenek. Pangeran Kazuo mengetahui akan hal tersebut, ia meminta pada sang nenek untuk menyalurkan energi spiritual esnya ke dalam tubuhnya agar bisa mengumpulkan ke-6 roh pedang yang lainnya. Karena tak mempunyai pilihan lain, sang nenek tentunya menuruti akan keinginan Pangeran Kazuo, meskipun hal tersebut sangat membahayakan baginya. Dan benar saja, dengan waktu sekejap, ke-7 roh pedang berhasil bangkit kembali yang langsung menyerap dan melahap Pangeran Kazuo.
Sedangkan di sisi lain terlihat acara pernikahan Raja Api akan segera terlaksana. Disinilah Raja Api sangat senang dan bahagia karena tak hanya menjadi raja penguasa 3 alam, ia juga berhasil mempunyai seorang istri tercantik yang berasal dari suku Duyung. Karena rencananya tak ingin gagal, Pangeran Ye Kong menyuruh Raja Liu Jian dan yang lainnya untuk bersiap-siap melakukan penyerangan malam harinya. Dan benar saja di luar istana terlihat mendekar Luna, pasukan suku beruang dan penjaga bumi meluncurkan serangannya secara senyap. Sedangkan di sisi lain, terlihat Du Yonglang mengalami kebingungan dan cemas karena dirinya tak mau dinodai oleh Raja Api di malam pertamanya. Ya, karena sudah tak kuat melihat kecantikan Du Yonglang, Raja Api dengan perlahan mendekat dan membelai Du Yonglang. Namun hal tersebut ditolak olehnya karena dirinya tak ingin melakukan kikuk di atas kasur, di mana Du Yonglang mengajak Raja Api untuk melakukan ritual di dalam bak agar terasa lebih nikmat dan mantap. Dan untung saja di waktu yang tepat, Pangeran Ye Kong datang menghampiri Du Yonglang. Disinilah ia menyuruh Du Yonglang untuk segera pergi, sedangkan ia akan melayani Raja Api dengan kemampuan sihir perubah wujud yang ia miliki. Disinilah ritual permainan ulat Alaska pun dimulai. Karena merasa tak puas, Raja Api membawa Du Yonglang ke dalam kamar agar tak ada yang melihat ritual yang mereka lakukan. Dan benar saja, Pangeran Ye Kong lebih lihai merayu dan menggoda Raja Api sampai terhipnotis akan kecantikan Du Yonglang. Karena merasa taktiknya berhasil, Pangeran Ye Kong dengan seketika menyerap segelaba-laba api yang berada di telapak tangan kanan Raja Api dengan kekuatan sihir suku esnya. Disinilah Pangeran Ye Kong tak menyangka di mana dirinya dapat dengan mudah mengelabui dan membunuh Raja Api untuk membalaskan dendam atas kelakuan jahanam yang ia perbuat pada suku es. Namun tak disangka, Raja Api berhasil bangkit kembali yang seketika merasuki Pangeran Ye Kong dan menyerang Raja Liu Jian bersama yang lain. Di saat inilah Raja Api tak akan memberi kesempatan pada mereka untuk dapat hidup, di mana ia akan membunuh satu persatu dengan kekuatan miliknya. Dan benar saja dalam hitungan detik, Raja Api dengan sangat mudah mengalahkan mereka. Pangeran Ye Kong yang tak ingin melihat rencananya gagal, ia menyuruh Xing Ju dan yang lain untuk melawan dirinya. Karena tak mempunyai pilihan lain, akhirnya mereka membuat formasi untuk mengeluarkan Raja Api di dalam tubuh Pangeran Ye Kong. Di saat inilah pertarungan sengit antar hidup dan mati pun tak terhindarkan. Terlihat Putri Chioya, Raja Liu Jian, dan Xing Ju tak mampu menandingi kekuatan Raja Api yang terlalu overpower. Namun tak disangka di saat kondisi terdesak, Pangeran Kaso datang dengan membawa pedang pelahap dewa di tangannya, yang tentunya pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan.